Salam bahagia. Saya Waliono dari SD Negeri 1 Kembangsari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Sulistiani dan pengajar praktik Bapak Ibnu Jarir. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional cukup dikuasai oleh orang dewasa, sehingga mampu bersosialisasi dengan tepat dan efektif, juga mampu berinteraksi dalam masyarakat. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial emosional juga harus dibelajarkan dan ditumbuh kembangkan pada diri murid, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang mampu berelasi dan bersosialisasi dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional itu sangat sulit untuk diterapkan. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata justru kompetensi sosial emosional berkaitan erat dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan jika murid mampu mengolah emosi dan keterampilan sosialnya, maka mereka akan dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih efektif. 3 hal penting yang dipelajari yaitu 1. Urgensi pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka Kasel yang bertujuan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kesadaran berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Serta pentingnya kesadaran penuh atau mindfulness sebagai penguatan kompetensi sosial emosional. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu bagi murid, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas secara konsisten, sehingga terbentuk budaya kelas dan sekolah yang baik. Bagi rekan sejawat, saya akan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Refleksi diri. Sebagai seorang pendidik, tentu kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti rasa marah, kecewa, sedih, khawatir, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Prosesnya dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tentang sikap sosial dan emosional. Tujuannya memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan pencapaian tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional ini terdiri dari peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang menuju pada peningkatan perilaku positif, kemudian lingkungan belajar yang suportif menuju pada pengurangan perilaku negatif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, menuju pada peningkatan performa akademik siswa. Apa yang dimaksud dengan well-being? Merupakan suatu kondisi di mana individu mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 5
KSE yang pertama, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri sendiri secara efektif dalam berbagai kondisi guna mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar pada kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being dari diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness terdiri dari perhatian atau fokus, atensi yang disengaja, atau purposeful attention. Sekarang atau present moment, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan welas asih atau compassion. Dengan teknik stop atau berhenti sejenak, ambil nafas, observasi atau lanjutkan. Ini merupakan teknik saraf parasimpatik untuk menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta suasana well-being. Implementasi kompetensi sosial emosional. Penerapan pertama dengan pengajaran eksplisit, penerapan kedua integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Penerapan 3 menciptakan iklim dan budaya sekolah. Penerapan keempat penguatan KSE tenaga pendidik dan kependidikan. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Ini merupakan koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan 2.2 pembelajaran sosial emosional, semua bermuara untuk berpihak pada murid dan membentuk profil pelajar Pancasila pada diri murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pembelajaran di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya tersebut, dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang cerdas, beriman, mandiri, kreatif, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness.
Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan beberapa teknik, yaitu identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Sekian, terima kasih, salam bahagia.